Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Suad Fikriawan MA serta teman-teman yang berbahagia. Kami di sini akan membahas tentang pemikiran kontemporer Muhammad Abid Al-Jabiri. Yang pertama, biografi Abid Al-Jabiri. Muhammad Abid Al-Jabiri adalah seorang filsuf Arab kontemporer yang lahir di Fiji, Maroko pada tanggal 27 Desember 1936 dan wafat pada tanggal 3 Mei 2010. Pendidikan dimulai dari sekolah dasar pada tingkat madrasah ibtidaiyah di Burah Wataniyah. Setelah lulus, Al-Jabiri melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pada tahun 1951 sampai 1953 di Casablanca. Pada tahun 1958, beliau memulai pendidikan filsafatnya di Universitas Damaskus, Syria. Al-Jabiri menyelesaikan program masternya pada tahun 1967 dengan judul Tesis Falsafah Al-Tariq Inda Ibni Khaldun, dan beliau juga mendapat gelar doktornya di Universitas Muhammad V Rabat di Maroko pada tahun 1970. Al-Jabiri pernah ikut organisasi Partai Union Nasional des Forces Populistes dan sekarang diganti menjadi nama Union Socialiste des Forces Populaires. Dan beliau juga menjadi anggota biro politik di partai tersebut pada tahun 1975. Selanjutnya, pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri. Yang pertama, Turath dan modernitas. Yang kedua, kritik nalar Arab. Yang ketiga, epistemologi. Ini yang A, Turath. Kata tradisi diambil dari bahasa Arab, Turath. Tetapi di dalam Al-Quran tidak dikenal Turath dalam pengertian tradisi kecuali arti peninggalan orang yang telah meninggal. Karenanya, yang dimaksud Turath atau tradisi menurut Al-Jabiri adalah sesuatu yang lahir pada masa lalu, baik masa lalu kita ataupun masa lalu orang lain. Masa lalu itu jauh atau dekat dan ada dalam konteks ruang dan waktu. Tradisi adalah produk periode tertentu yang berasal dari masa lalu dan dipisahkan dari masa sekarang oleh jarak waktu tertentu. Menurut Al-Jabiri, tradisi Turath adalah sesuatu yang hadir dan menyertai kekinian kita, yang berasal dari masa lalu, atau bisa dikatakan segala yang secara asasi berkaitan dengan aspek pemikiran dalam peradaban Islam, dimulai dari ajaran doktrinal, syariat, bahasa, sastra, seni, kalam, dan tasawuf. Relasi tradisi dan modernitas menurut Al-Jabiri adalah menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Artinya, tradisi itu direkonstruksi dengan menginteralisasikan pemikiran-pemikiran kontemporer. Menurut Al-Jabiri, tradisi atau Turath dilihat bukan sebagai sisa-sisa atau warisan kebudayaan masa lampau, tetapi sebagai bagian dari penyempurnaan akan kesatuan dalam ruang lingkup kultur tersebut, yang terdiri atas doktrin agama dan syariat, bahasa dan sastra, akal dan mentalitas, harapan dan harapan. Yang B, modernitas. Gagasan modernitas bukan untuk menolak tradisi atau memutus masa lalu, melainkan untuk memperbarui sikap serta pendirian dengan mengandaikan pola hubungan kita dengan tradisi dalam tingkat kebudayaan modern. Konsep modernitas adalah dalam rangka mengembangkan sebuah metode dan visi modern tentang tradisi. Modern adalah sebuah keharusan bagi seorang intelektual selain diri sendiri supaya dia mampu menjelaskan segenap fenomena kebudayaan serta tempat di mana modernitas muncul.
Al-Jabiri mencoba menjembatani antara realitas tradisi Arab dengan modernitas yang dialami budaya Barat. Walaupun Jabiri mengakui bahwa modernitas Eropa mampu menjadi representasi kebudayaan universal, tetapi modernitas Eropa tidak mampu menganalisis realitas kebudayaan Arab yang terbentuk jauh di luar dirinya. Menurut konsep modernitas, pertama dan paling utama adalah dalam rangka mengembangkan sebuah metode dan visi modern tentang tradisi, karena modernitas adalah upaya melampaui pemahaman tradisi yang terjebak dalam tradisi ini untuk mendapatkan sebuah pemahaman modern dan pandangan baru tentang tradisi. Gagasan kritik nalar Arab. Kritik nalar Arab adalah suatu sistem penyelidikan atau penelitian terhadap sesuatu atau tradisi masa lalu dengan kacamata nalar atau akal, sehingga dengan pola tersebut mampu menyingkap hal-hal yang tersembunyi menjadi nampak dengan wajah yang baru meskipun berasal dari yang lama. Kritik nalar Al-Jabiri terfokus pada nalar Arab, bukan nalar Islam, dengan pertimbangan bahwa ia membatasi jangkauan kritiknya pada tradisi pemikiran yang menggunakan bahasa Arab dan yang lahir dalam lingkungan masyarakat Arab di lingkungan geografis dan kultur tertentu. Kritik ini ditunjukkan kepada kerangka dan mekanisme berpikir yang mendominasi kebudayaan Arab dalam babakan serta sejarah tertentu. Akal menurut Al-Jabiri. Akal atau mukawin. Akal dalam pengertian ini disebut dengan nalar atau akal murni, sesuatu yang membedakan manusia dengan hewan. Semua manusia memiliki akal tertentu. Akal al-mukawan. Akal dalam pengertian ini disebut nalar atau budaya, yaitu suatu nalar yang dibentuk oleh budaya masyarakat di mana seseorang tersebut hidup atau menetap. Epistemologi Abid Al-Jabiri. Epistemologi bayani, yaitu pola pikiran yang bersumber dari nas, ijma, ijtihad, dan ilmu bahasa Arab. Pemikiran Al-Jabiri ini adalah batil baik secara syariat atau akal yang berimplikasi pada penyamaan ilmu wahyu dan ilmu manusia yang menghilangkan sifat rabbaniyah dari ilmu-ilmu Islam yang menganggapnya hanya sekedar bahasa saja. B. Epistemologi burhani. Yang dimaksud di sini adalah bahwa mengukur benar tidaknya sesuatu adalah dengan berdasarkan kemampuan manusia berupa pengalaman manusia dan akal dengan terlepas dari teks wahyu yang bersifat sakral. Sumber epistemologi ini adalah realita dan empiris. Dalam sosial dan humanitis, dalam arti ilmu adalah diperoleh dari hasil percobaan, penelitian, eksperimen, baik di laboratorium ataupun alam nyata, baik yang bersifat sosial maupun alam. C. Epistemologi irfani, yaitu dengan memasukkan sufisme, pemikiran sufi Syiah, penafsiran esoterik terhadap Al-Quran, dan orientasi filsafat iluminasi. Kesimpulannya, kontribusi penting Al-Jabiri adalah: yang pertama, ia telah mengenalkan kepada kita berbagai konstruk nalar yang berkembang di dunia Islam. Kedua, dengan konsep kritik akal Arab ini, berarti Al-Jabiri membuktikan bahwa setiap cara berpikir tertentu punya kecenderungan yang menonjol. Jika akal bayani mendominasi dalam peradaban Islam, sudah bisa dipastikan bahwa kecenderungan tekstualistik akan sangat kuat. Sebaliknya, jika yang berdominasi adalah cara kerja akal burhani, seperti yang dapat kita lihat dalam periode kegemilangan Islam, kecenderungan rasionalistik akan sangat kuat dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
berdasarkan konsep Al-Jabiri. Sekarang umat Islam Indonesia didominasi oleh akal bayani dengan segenap manifestasi keilmuan. Artinya kecenderungan tekstualistiklah yang kini sangat kuat. Untuk itu kecenderungan ini harus kita hilangkan, atau sekurang-kurangnya diimbangi dengan kecenderungan yang lebih rasionalistik dan intuitif.